Halo, ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan sharingkan mengenai sebuah aplikasi yang cukup membantu untuk proses project management. Ya, aplikasi ini sebenarnya bersifat gratis dan kita bisa masukkan ke dalam server kita ya. Oke, aplikasinya bernama ini Ruko Foditel. Ya, ini namanya memang cukup antik dan aplikasi ini sementara ini masih tersedia gratis, open source juga. Nih ya, Ruko Foditel is free project management open source. Ya, kita bisa download dari websitenya langsung, maupun kita bisa install langsung di server kita melalui Softaculous ya. Di Softaculous ini juga tersedia sih master untuk Ruko Foditel ini ya. Jadi kita akan lihat bagaimana penggunaannya dengan sedikit modifikasi untuk ya sistem yang kita perlukan. Langsung saja ya. Jadi saya ada menginstal aplikasi ini ke dalam sebuah server kami untuk rencana kami gunakan, dan ini sedikit tutorial sederhana bagaimana menggunakan aplikasi ini. Nah, ini sudah kita install, dan Ruko Foditel ini konfigurasinya cukup sederhana ya. Jadi ini contoh tampilan yang sudah saya modif sedikit ya. Saya beri nama You First Be School Project Management. Itu untuk memberi namanya kita bisa edit di sini, configuration application. Nah, ini kita tinggal setting saja namanya ya, simple sekali. Dan beberapa tampilan ini untuk report sudah saya modif, tapi ini nanti akan mungkin di sesi berikutnya saja ya. Saya akan jelaskan fitur-fitur utama yang kita bisa gunakan. Nah, di dalam aplikasi Ruko Foditel ini kita bisa membangun hierarki proses dalam project management yang kita inginkan. Saya beri contoh, misalnya di dalam project ini ada namanya project hibah ini ya. Nah, ini saya merancang ada 4 tingkatan, yaitu aktivitas, subaktivitas, kegiatan, dan subkomponen. Nah, ini kita rancang sendiri hierarki. Ini cukup sederhana. Hierarki bisa dirancang melalui menu ini ya, application structure, entities list. Di sini kita bisa lihat prosesnya seperti ini, sederhana sekali, nanti bisa dicoba sendiri ya. Untuk lebih teknisnya sebenarnya tersedia juga di banyak video tutorial di YouTube. Baik, kembali lagi ke penggunaannya ya. Nah, misalnya di sini saya sudah merancang project ini dengan 4 hierarki ini ya, mulai dari aktivitas, subaktivitas, kegiatan, dan subkomponen. Saya akan beri contoh penggunaannya. Misalnya sebagai admin, saya akan memasukkan sebelum ke sana saya akan menunjukkan tampilan di sisi user ya, user supervisor misalnya. Nah, di sini, nah ini adalah tampilan sederhana dari sisi user. Karena user sudah didaftarkan, maka dia akan masuk ke dalam menu yang sama ini, project ini ya. Kita kembali lagi. Nah, ini user yang untuk menambah user kita bisa menggunakan menu ini ya. Di sini untuk menambah user ini kembali ke sisi project manajernya ya. Nah, ini saya berikan contoh, sudah ada 3 user yang saya tambahkan. Kemudian kembali lagi ke project kita. Misalnya saya akan menambahkan komponen lagi, kegiatan ya, subkomponen. Nah, misalnya di sini sudah ada 2 contoh ya. Saya akan tambahkan lagi komponennya sebentar. Add in kegiatan ini, add ya. Nah, misalnya nama komponen adalah konsumsi ya. Mulai tanggal 20, statusnya mungkin new, kemudian prioritinya high ya. Kemudian saya akan assign kepada satu petugas, yaitu supervisornya. Kemudian rencana anggarannya adalah misalnya 1 juta. Dan di sini realisasinya misalnya
800.000 ya. Ini nanti bisa kita set defaultnya sementara 0 dulu bisa. Nanti setelah ada angka baru kita ubah gitu bisa ya. Kita save. Oke, sementara untuk subkomponen yang baru yaitu konsumsi sudah saya tambahkan di sini dengan data-data yang ada ini ya. Nah, kita lihat di bagian user ya. Kita lihat di sini subkomponen. Nah, karena tadi ini user saya di Sundiman sudah di-assign, maka di sini akan muncul konsumsi. Di mana untuk konsumsi ini saya bisa lakukan update ya. Saya bisa lakukan update di sini. Saya juga bisa edit jika saya rasa perlu. Saya update saja, misalnya statusnya jadi open, kemudian priority-nya tetap high ya. Status ini berubah ya, tadi kan pertama new, open tetap high. Kita save. Komennya segera dilaksanakan. Siap segera dilaksanakan. Oke, saya sudah melakukan update dengan komen pada sebuah subkomponen yang namanya konsumsi. Ya. Kita lihat update-nya bagaimana nanti subkomponennya. Nah ini ya, kita akan muncul di sini notifikasi mengenai komen yang kita barukan. Jadi komen ini akan muncul di sini adalah komen terakhir ya. Kita lihat, nah ini statusnya jadi open setelah kita komen tadi ya, kita update jadi open dan sini ada muncul tanggal update-nya. Nah, fitur-fitur yang ingin ditampilkan di sini untuk anggaran kita bisa edit di sini. Nah, listing configuration, misalnya kita mau tampilkan di sini untuk plan budget juga bisa, kita tinggal tambah di sini ya. Plan budget, real budget. Nah, kita save. Maka di sini akan muncul komponen dan otomatis dia akan zoom di bawahnya ya. Oke, ini ada tampilan untuk melakukan komen dan edit pada kegiatan bagian komponen subkomponen ya dengan user. Kita lihat di dashboard. Nah, di dashboard ini kita juga bisa tambahkan report kalau kita mau ya. Report, standar report. Ya, kita bisa tambahkan report misalnya untuk kegiatan kita. Kegiatan PKKM 2023 misalnya ya. Kita beri icon aja misalnya FA bell. Ini icon aja saja. Lihat petunjuk ini ya, FA bell ini gambarnya berupa bell gitu ya. Kita munculkan di dashboard, yes. Nah, kemudian kita select ini display as counter ini untuk memunculkan beberapa komponen. Kalau misalnya kita mau tunjukkan plan budget, real budget ya, kita bisa tunjukkan. Kita save, kita display ikonnya biar kelihatan. Save, kita lihat di dashboard kita. Nah, belum muncul, tapi dia sudah muncul di sini ya, rekapannya sudah ada di sini nih. Nah, dashboardnya sudah ada. Coba kita lihat tadi apakah ada yang perlu disetting ulang kegiatan PKKM. Ikonnya, display icon sudah. Coba kita tunjukkan ini. Header menu sudah tunjukkan di dashboard. Save. Ya. Nah, ini dia ada kegiatan satu ya. Nah, kita bisa lihat muncul sudah di situ. Nah, ini ada rekapannya. Kegiatan PKKM ada satu kegiatan dengan plan budget, real budget seperti ini. Oke. Ini adalah tampilan awal untuk penggunaan Rukovo Detail, aplikasi yang sangat sederhana tetapi akan sangat membantu kita. Semoga bisa membantu video ini untuk sesi perkenalan kita. Jika ada yang ingin tanyakan boleh komen di bawah ya. Terima kasih.